Santri bagus itu. Yang pertama adalah makanya sering berangkat ya. Kemudian rukun yang kedua adalah wassalatu ala nabi di halaman 25, yaitu membaca sholawat Nabi dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin atau Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun yang ketiga adalah wal wasiyatu bil taqwa bima, yaitu menyerukan wasiat, mengajak berwasiat untuk takwa, baik itu pertama maupun kedua. Rukun yang keempat wa qira'atul ayatin min al-Qur'an, membaca salah satu ayat Al-Qur'an yang ayat ini dibaca secara lengkap dan mencari ayatnya yang bisa dipahami. Jadi walaupun dia itu satu ayat, tetapi nggak bisa dipahami. Atau alif lam mim itu satu ayat, tetapi tidak bisa dipahami, sehingga kurang memenuhi syarat dalam rukun ini. Jadi membaca satu ayatnya yang sekiranya bisa dipahami oleh jamaah. Yang kelima adalah berdoa untuk mukminin wa mukminat fil akhirah, yaitu berdoa untuk mukminin dan mukminat pada surga yang terakhir atau surga yang kedua. Kita lanjutkan di halaman 25 baris keempat. Maksud menjelaskan tentang syurutul khutbah ini. Syurutul syarat-syaratnya. Al-khutbah ini dua khutbah. Syarat-syaratnya dua khutbah. Dua khutbah, tapi khutbah pertama, khutbah yang kedua. Asyaratut itu ada 10. Syarat-syaratnya dua khutbah itu ada 10. Yang pertama, at-thaharatu, suci. Yang pertama, at-thaharatu, suci. Anil hadatsaini, dari dua hadas. Suci dari dua hadas. Al-asghari, yaitu hadas kecil, hadas kecil. Wal akbari, dan hadas besar.
Sini tuh. Yang kedua, Latih. Watoharotu Sebelah suci cabang pantas. anin najasati dari najis suci dari najis Anin najasa. fistaubi Pisau. baik dalam pakaian Wal badani dan badan. fistaubi baik di dalam pakaian Badan. wal badani Badan. dan badan Wal makani. wal makani dan tempat Lanjut, syarat yang ketiga, wasatru dan menutup. Syarat yang ketiga, wasatru dan menutup. Al-aurat yang keempat, wal qiyamu berdiri alal qadiri bagi orang yang mampu. Selanjutnya yang kelima, wal julusu duduk bainahuma di antara dua khutbah. Bainahuma di antara dua khutbah. Faroko artinya lebih atau di atas, lebih dari tumak ninatis sholati, tumak nina dalam sholat. Selanjutnya yang keenam, wal muwalatu dan terus menerus, wal muwalatu dan terus menerus. Bainahuma dan terus menerus bainahuma di antara dua khutbah, dan terus menerus di antara dua khutbah. Yang ketujuh, wa bainas sholati dan terus menerus di antara dua khutbah dan sholat Jumat. Dua khutbah dan sholat Jumat. Dan terus menerus di antara dua khutbah dan sholat Jumat. 8. Wa antakuna bil arabiyyah. 8. Wa antakuna bil arabiyyah, menyampaikannya dengan berbahasa Arab. Menyampaikannya dengan berbahasa Arab. 9. Wa an yusmi'ahuma, agar memperdengarkan,
arba'ina kepada 40 jamaah. Agar memperdengarkan 40 kepada 40 jamaah. Terakhir, wa antakuna kulluha kesemuanya dilaksanakan, fi waktu duhri pada waktu duhur. Semuanya dilaksanakan pada waktu duhur. Ini kita bahas dari syarat-syarat khutbah yang pertama. Ini di beberapa referensi kita itu dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara syarat dan rukun. Apa bedanya? Kalau yang sebelumnya kan faslun arkanul khutbah ini, bab menjelaskan rukun khutbah. Kalau yang selanjutnya faslun syurutul khutbah ini, menjelaskan syarat-syaratnya khutbah. Jadi antara rukun dengan syarat itu bisa dibedakan. Kalau rukun itu adanya di dalam rangkaian ibadah itu. Misalkan saya sholat, rukun sholat itu dari niat mulai takbiratul ihram. Di dalam rangkaian itu, di dalam rangkaian kegiatannya itu namanya rukun. Nah, khutbah, rukunnya khutbah artinya adalah dalam rangkaian khutbah itu sendiri. Jadi rukun itu artinya di dalam. Tapi kalau syarat itu artinya adalah sesuatu yang berada di luar, sesuatu yang berada di luar ibadah. Tetapi kedua-duanya itu akan menyebabkan sahnya satu perbuatan ibadah. Kalau tidak terpenuhi, ibadah itu dianggapnya nggak sah atau batal. Ada yang membedakan kalau rukunnya terpenuhi ibadahnya nggak sah, kalau syaratnya tidak terpenuhi ibadahnya dianggap batal. Tapi kalau secara umumnya ya namanya ibadah itu ya harus sah dalam arti ketika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, ibadah itu dianggap batal atau tidak sah. Yang batal tidak sah. Tadi ya kalau yang membedakan kalau nggak terpenuhi rukun berarti tidak sah. Kalau nggak terpenuhi syarat berarti batal. Itu ada yang membedakan. Tapi secara umumnya sama. Namanya ibadah itu harus memenuhi syarat dan rukun. Kalau nggak terpenuhi berarti tidak sah alias batal. Secara mudahnya dipahami. Jadi kita ulangi tadi, kalau rukun itu ada yang di dalam ibadah itu, kalau syaratnya di luar, sama-sama harus ada. Kita mau sholat, syarat-syaratnya sholat itu kita harus wudu, harus suci dari hadas baik kecil maupun besar. Artinya wudu itu tidak berada di dalam rangkaian sholat, ya kan? Beda, itu adanya di luar sholat, akan tetapi menentukan kesahannya atau kesohihannya sholat. Kalau kita sholat tanpa wudu, sementara kita batal, berarti sholatnya dianggap tidak sah, gitu ya. Sholatnya dianggap sah, atau sholatnya batal karena tidak memenuhi syarat. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Sementara niat atau takbiratul ihram itu adalah rukunnya sholat. Niat dan takbiratul ihram ada di dalam sholat, di dalam rangkaiannya. Wudu itu di luarnya, akan tetapi sama-sama harus ada ketika kita akan ibadah. Nah ini faslun syurutul khutbah ini asyaratun, ada 10 syarat sahnya khutbah. Yang pertama adalah at-taharatu anil hadatsain al-asghar wa akbar. Ini yang pertama, kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas
besar kita ketika kita akan melaksanakan khutbah. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi dua-duanya harus bebas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini yang pertama. Kita lagi khutbah bakal berarti kita wudhu lagi, ulang lagi khutbahnya. Nah, yang kedua, waktu awal najasati fi thawbi wa badani wa makan, suci dari najis baik di baju maupun pada badan maupun pada tempat. Jadi tempat ini kalau ini adalah mimbar, ini harus suci, nggak boleh ada najis tempat ini. Kemudian yang melakukan khutbah ataunya bajunya harus suci, badannya juga harus suci. Begitu kita lagi khutbah, tiba-tiba di sini ada kotoran burung. Kalau sering itu cicak, pegang. Jadi kita berarti harus keluar, harus membersihkan dulu. Habis itu khutbah lagi, tapi mengulang dari awal. Karena nanti akan ada syarat yang menunjukkannya, yaitu al-muwalah, harus betul-betul. Nah ini suci dari najis baik pada pakaian, baik pada badan maupun pada tempat. Yang ketiganya adalah satrul aurat, yaitu menutup aurat. Disepakati bahwa auratnya laki-laki itu dianggap aurat itu antara pusat sampai lutut atau baju. Itu harus nutup gitu. Tapi kalau secara umum, walaupun kita sudah menutup aurat utama yaitu dengan jaisan, seperti pakai baju gitu, walaupun menutup aurat. Ya, bahkan ketika kita akan sholat Jumat disunahkan untuk mengambil pakaian yang berbalik. Karena di dalam ayat itu dijelaskan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu atau pakaian perhiasanmu ketika akan ke masjid. Artinya ketika kita akan sholat di masjid atau ketika kita akan taklim, maka disunahkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik ada yang karunya, nggak harus baru, tapi yang paling bagus. Atau pakaian kesukaan kita yang memang bagus, yang paling bagus itu yang kita pakai. Nah ini, maka kita saksikan kalau waktu itu kan kalau berpakaian kan lebih bagus. Ada yang ala Timur Tengah, pakai Nusantara, ada yang ala Indonesia, pakai baju pakai biasanya pakai baju yang putih, kemudian pakai jas gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau yang putih kemudian pakai belangkon, nah di zaman ini jarang-jarang. Walaupun ada yang belum bisa, asal dia api, ya bagus gitu kan. Ini menarik juga. Ada teman saya itu di kalau selama itu kemana-mana itu belakon, pakai belangkon, pakai kain sarung, dan pakai baju warna hitam. Ada yang seperti itu mungkin untuk ciri khasnya. Tapi sisi lain ada teman saya itu juga bisa sampai dikenal dengan itu Ustaz umum. Jadi kalau pakai baju warnanya serba umum, sampai presiden aja umum. Semua dari atas sampai ke bawah. Nah, saya nggak rapi itu sebenarnya umum apa enggak? Itu nggak masalah, itu ciri khas. Itu boleh saja. Untuk ciri khas, sama slogannya semuanya bagus, menarik. Nah ini yang satu aurat, menutup aurat. Tapi kalau aurat laki-laki itu cukup kalau dengan kain sarung itu cukup.
menyenangkan banget untuk kita menyempurnakan pakaian kita. Kalau kita hari-hari biasa pakai baju, keluar nggak pakai baju itu kan malu ya. Keluar pakai baju malu. Karena baju itu adalah kehormatan kita sebagai manusia yang normal. Kalau kita berdiri di tengah jalan atau di tengah pasar, kemudian kalau pas berita, orang menganggap itu orang gila. Karena itu di atas normal, tidak normal. Satu nomor. Yang keempat adalah latihan alam qadir. Jadi berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Ini itu adalah tua, adalah berdiri. Apa yang harus dilakukan? Nyerah aja. Artinya nyerah itu walaupun belum mati, ketika masih ada motif yang mampu untuk berdiri, maka itu yang lebih utama. Yang lebih utama dia yang bisa melengkapi syarat-syaratnya, itu bisa melaksanakan sholat dengan berdiri. Ini wajibnya wajib. Yang kelima adalah wajib bainahum. Duduk di antara dua khutbah. Ini saya berdiri untuk khutbah pertama sudah selesai. Setelah khutbah pertama selesai, maka saya harus duduk karena ini syaratnya. Saya harus duduk. Kemudian baru setelah itu saya melanjutkan khutbah yang kedua. Nah, di sini penjelasannya pokok tumaninah sholat. Jadi duduknya itu sekiranya melaksanakan tumaninah di dalam sholat atau lebih. Artinya kalau tumaninah di dalam sholat itu yang perlu dilakukan itu kan tumaninahnya adalah untuk satu rukun ya, satu rukun. Tapi di sini diperkirakan karena lebih, maka diperkirakan dua rukun lah. Artinya dua rukun itu kalau misalkan kita ruku, kemudian iktidal, atau kita iktidal kemudian sujud, atau sujud pertama duduk di antara sujud kemudian sujud lagi, kira-kira seperti itu. Atau di penjelasan kitab yang lainnya, kira-kira kalau seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran atau satu surat yang paling pendek, surat yang paling pendek itu apa? Inna a'tayna Jadi ketika saya khutbah pertama, kemudian saya duduk, maka dia lebih aman dan dapat sunahnya saya membaca di dalam hati atau pelan-pelan sirih dengan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi ketika saya duduk, saya baca Nah, ketika kita sedang duduk di antara dua khutbah itu, para jamaah itu sedang berdoa. Makanya diusahakan duduk di antara dua khutbahnya itu jangan terlalu cepat. Kenapa? Karena waktu duduk di antara dua khutbah itu merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ketika kita duduk di khotib duduk, kemudian para jamaah itu sedang berdoa. Makanya jangan terlalu cepat. Ya sekiranya tadi membaca surah Al-Ikhlas atau surah Al-Falaq, surah Al-Falaq. Nah, inilah penjelasan dari wal julusu bainahuma wa tumaninah sholat. Yang keenamnya wal muwalatu bainahuma. Nah, ini tadi ada berkaitan dengan yang di atas. Wal muwalatu bainahuma, jadi harus mualat antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Dan yang ketujuhnya wa bainas sholati dan antara sholat Jumat. Artinya setelah khutbah pertama selesai harus segera dilanjutkan ke khutbah yang kedua setelah tadi duduk di antara dua khutbah. Khutbah pertama selesai duduk di antara dua khutbah, kemudian khutbah yang kedua
jangan menunda-nunda. Nah, ini artinya wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah. Mualat antara tugas yang pertama dengan tugas yang kedua dengan sholatnya. Yang kedelapan, wahan kamu adalah awiyati. Jadi khutbah itu harus disampaikan dalam bahasa Arab. Di referensi lain dijelaskan yang wajib disampaikan dengan bahasa Arab itu adalah rukun khutbah. Rukun khutbah itu dari bahasa alhamdulillah, membaca sholawat, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan dengan bahasa Arab. Kemudian menyampaikan seruan wasiat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Gitu ya. Kemudian membaca salah satu dari ayat Al-Qur'an. Jadi nggak boleh baca terjemahannya doang, harus membaca ayatnya secara lengkap. Kemudian doanya juga disampaikan dengan bahasa Arab. Nah ini ya. Penjelasan dari An-Naqna bil Arabiyyah itu adalah yang disampaikan yang berbahasa Arab itu adalah yang mencakup rukun-rukunnya khutbah. Nah ini yang kesembilannya ayusmi amma arba'ina, harus memperdengarkan khutbah ini untuk 40 orang. Termasuk di dalamnya 40 ini adalah khotib itu sendiri. Nah ini termasuk ya, khotib itu sendiri 40. Karena kemarin di mana syarat-syaratnya melaksanakan sholat Jumat itu harus dihadiri oleh 40 orang laki-laki merdeka dan mustahil ini, yaitu penduduk setempat. Nah, maka di zaman ini itu sangat terbantu karena di mana-mana sholat Jumat itu sudah menggunakan speaker. Jadi walaupun nggak teriak-teriak, kita dengan intonasi yang sedang, dengan kalau keras pun insya Allah bisa terdengar untuk 40 orang. Jadi teknologi itu sangat menyenangkan ya. Teknologi itu sangat membantu kita dalam beribadah. Bahkan kalau misalkan ini kalau kita ada latihan vokal, ada latihan mic gitu ya, itu biasanya posisi mulut dengan mic itu kalau sudah rapi itu dari awal sampai akhir itu pakai suara yang full sehingga akan menyebabkan kayak musik banget. Habis sholat Jumat jamaahnya jadi berat, itu sampai apalagi kontennya adalah konten yang provokasi. Itu lebih sampai lagi konten yang provokasi yang ikhtilaf perbedaan yang seharusnya itu nggak boleh disampaikan ketika sholat Jumat. Nah, maka begitu keluar dari masjid dari sholat Jumat itu ya orang sampai harus menggunakan khutbah. Nah ini teknik ya, mungkin kita harus latihan bagaimana kita menyampaikan khutbah itu dengan intonasi yang enak, nggak terus-terusan dengan suara full, nggak terlalu lemah juga, nggak terlalu rendah juga suara kita sehingga enak didengar. Kalau saya sih lebih enak khutbah itu mendengarkan khutbah itu saya lebih sebenarnya pakai suara yang pas seperti penyiar radio. Jadi rasanya penyiar radio itu enak didengar. Jadi nggak terlalu intonasinya nggak terlalu semangat banget. Jangan biasa yang standar. Itu kalau buat saya, tapi kan selera ada. Cuma secara umumnya memang kita lebih enak mendengar ceramah khutbah itu dengan intonasi yang pas.
tidak terlepas. Terakhir, wa antakuna kulluha fi waqti dzuri. Jadi keseluruhannya itu harus dilaksanakannya adalah pada waktu zuhur. Apa jadi keseluruhannya di situ? Baik dua khutbahnya maupun sholat zuhurnya itu maupun sholat Jumatnya itu dilaksanakan waktu sholat zuhur. Artinya harus pas nih ketika kita sebagai pengurus masjid musola ya harus pas nyetel jamnya, jangan terlalu cepat. Ya pas standar internasional. Karena saya pernah alami di jam yang saya pegang itu belum masuk waktu sholat Jumat, tetapi tiba-tiba itu waktu itu sudah naik mimbar, kaget saya. Nah ini kan belum waktu sholat Jumat, belum waktu sholat Jumat, kok ini udah naik. Nah ini tidak memenuhi syarat seperti ini, karena syarat khutbah itu harus dilaksanakan itu setelah masuk sholat zuhur. Apa nama sholat itu? Dulu kita sudah bahas ketika matahari berada di tengah-tengah itu namanya waktu istiwa, condong sedikit ke arah barat itu namanya sudah matahari itu condong ke barat, itulah waktu sholat zuhur atau waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat zuhur. Baru boleh dilaksanakan dua khutbah. Baru boleh dilaksanakan dua pertama duduk, kemudian juga kedua, lalu dilanjutkan dengan sholat Jumat. Nah kemudian tadi di penjelasan mengapa khotib itu disyaratkan untuk khutbah itu dengan berdiri, karena para ulama itu sebagian besar menganggap bahwa sholat Jumat itu yang dua rakaat itu dua rakaatnya dianggapnya adalah pada rangkaian khutbah Jumat. Jadi rangkaian khutbah Jumat ataupun yang menggunakan khutbah Jumat itu dianggap dua rakaat. Yang kemudian dilanjutkan sholat Jumatnya cukup dengan dua rakaat, dua khutbah Jumat, dua sholat Jumat, artinya menjadi 4 rakaat. Sama dengan sholat zuhur menjadi 4 rakaat. Maka ketika Jumat sholat Jumat dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang dianggap tidak sah atau batal, maka kita harus mengulanginya dengan melaksanakan sholat zuhur. Dan harus mengulanginya dengan melaksanakan sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru kemarin kejadian di masjid yang saya jaga. Jadi khotbah Jumat itu tidak diucapkan dengan bahasa Quran ya, yang itu yang termasuk rukun itu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ nggak disebutkan, cuman pas di mengajaknya dengan bahasa Indonesia itu disebutin, tapi di awalnya itu nggak ada pembukanya itu nggak ada wasiat taqwa, tapi wasiat takwanya itu dalam bahasa Indonesia. Nah itu gimana kalau menurut saya dengan baca di sini kan berarti nggak sah itu. Ya kita sebagai manusia memaklumi juga sih, mungkin dia lupa atau gimana gitu. Nah itu menurut pendapat atau Ustadz gimana untuk ngambil kesikap kita gitu loh. Di referensi lain itu kalau tidak dilaksanakan dengan berbahasa Arab itu ada yang membolehkan dengan bahasa setempat.
Artinya boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Jawa, atau boleh dengan bahasa setempat, bahasa lokal. Nah, berarti di sini kalau pemahamannya demikian, maka penggunaan bahasa Arab untuk rukun khutbah itu menjadi keutamaan, bukan sesuatu yang wajib. Gitu ya. Jadi masih dianggap sah, memenuhi syarat jika ada khotib yang berkhutbahnya itu dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab. Itu masih boleh. Seperti terus dengan berdoa tapi dibahasakan Indonesia, Iya. setelah bahasa Arab terus langsung bahasa Indonesia, boleh juga tuh. Itu malah bagus kalau menurut saya. Kenapa lebih bagus? Karena ketika kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami, itu lebih meresap di hati biasanya gitu. Dengan bahasa kita sendiri itu lebih meresap di hati dan lebih apa ya? Enak lah, enak. Tapi kalau dengan bahasa Arab kita doa kemudian nggak paham apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, kurang mengena ya. Dan inilah menjadi PR buat kita. Minimal kita belajar bahasa Arab itu yaitu dengan kita bisa berdoa dengan bahasa Arab dan paham apa yang kita ucapkan. Ya, ketika kita sholat pun bacaan yang kita baca yang bahasa Arab itu, kalau kita paham maknanya, maka sholat kita itu akan cenderung lebih khusyuk. Ya betul. Gitu ya. Misalkan saya lagi baca gini, saya lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu, paham maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya paham, ngerti. Nah, maka saya dapat menghayati bacaan itu, sehingga akan lebih khusyuk saya sholat. Beda dengan kita kalau misalkan yang kita dengar itu ayat-ayat yang mulai panjang-panjang tuh, apa dari surat Al-Baqarah apa yang lain. Jika kita nggak paham, maka kita akan cenderung ngantuk nih kita, pikiran kita. Maka itulah ternyata hikmah dari mengapa Allah itu membuat Al-Quran itu ada yang pendek bacaan-bacaannya, ada surat-surat pendek, ternyata itu hikmahnya untuk digunakan ketika sholat berjamaah, sehingga sholatnya itu nggak terlalu panjang dan bisa sempurna. Maka Ustadz saya itu pernah menjelaskan ini, sebetulnya ketika kita sholat nih dengan membaca surat yang pendek dan surat yang pendek tuntas, dengan membaca surat yang panjang tapi cuma beberapa ayat saja, maka lebih utama yang pertama tadi, sholat maghrib utama. Yang utama itu mungkin kita lebih baik membaca yang surat pendek aja, misalkan kuliah Al-Kafirun ya, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Jangan kita sholat maghrib membaca suratnya An-Naba kepanjangan. Oh, saya mau baca surat An-Naba tapi setengah halaman saja, silakan, nggak apa-apa. Tapi yang lebih utama itu membaca surat pendek tapi full, itu lebih utama. Nanti ada yang nanya, oh saya sendiri kalau baca ada surat-surat yang panjang tapi cuma sedikit. Ya itu untuk hafalan saya biar gak hilang. Jadi para hafiz itu kenapa mungkin boleh dikatakan memaksakan diri itu ketika sholat itu membaca surat yang panjang walaupun beberapa ayat. Alasannya itu agar dia lebih terjaga hafalannya. Kan kalau diulang-ulang bacaan kan jadi ingat, menjadi nggak lupa. Kenapa kita nggak lupa dengan surat Al-Fatihah? Alasannya kan diulang terus kan, diulang sehari 13 kali diulang. Maka surat Al-Fatihah nggak pernah kita lupa. Kenapa kulbu kita nggak lupa? Ya itu
lagi baca roti kita baca dulu ya, habis sholat subuh kita baca